dipersembahkan oleh Aduh, giliran kayak Mas Mouldie nih jalan. Ini Juliana dari tadi sibuk main handphone nih, bukan mau ikutan main biliar. Iya nih habis nggak gitu bisa main lagi nih, apps-nya udah banyak banget nih, jadi udah saatnya mau diatur ulang dulu biar nggak berantakan. Oh gitu, memang kalau urusan apps tuh kadang suka bikin sebel ya. Kemarin juga aku juga gitu tuh, apps-nya nggak tahu kenapa banyak apps nggak jelas. Ya biasalah download kayak menarik, tapi nggak dipakai juga. Downloadnya sambil tutup mata sih. Nggak penting itu di download aja, tapi bikin handphone malah jadi lemot gitu. Iya, karena dia ngejalin terus di background. Iya. Hai Gadget Lover, hari ini persis banget ada saya Beka Syafani, ada Julia, ada juga Mouldie dari Sobat HP. Hari ini kebetulan persis seperti masalah hampir dari semua gadget lover ya, bicara mengenai apps yang dimiliki oleh smartphone kita. Karena kita punya masalah terlalu banyak, malah jadi Nambah banyak. Nambah banyak, masalah juga tambah banyak. Mouldie, mungkin Mas Mouldie bisa bantuin kita nanti kali ya. Bisa. Tips and trick bagaimana kita bisa mengatur supaya aplikasi kita tidak mengganggu fungsi dari smartphone kita sendiri. Bersama saya sekali lagi Beka Syafani. Dan saya Juliana. Dan saya Mouldie Satria. Selamat datang, ini dia Techno Lounge. Alright, Gadget Lover, hari ini di Techno Lounge, seperti yang tadi udah kita bahas sedikit, kita akan ngobrol sama Mas Mouldie, kasih tips and trick seputar bagaimana kita bisa mengatur supaya aplikasi ini berjalan dengan baik di setiap smartphone kita gitu ya. Sambil pastinya setelah ini kita akan lihat ada informasi seputar teknologi apa yang bakal kita hadirkan di Techno Lounge. Kita akan lihat, tapi sebelumnya mungkin kita sambil duduk-duduk kita sebelah sana kali ya. Kita lihat dulu liputan berikut ini, silakan. Di penghujung tahun, beragam potongan harga dan promosi kerap menghiasi berbagai acara serta perayaan gadget elektronik. Salah satunya adalah Telesindo End Year Expo yang diselenggarakan di Central Park, Jakarta pekan lalu. Dalam acara ini, masing-masing brand mempromosikan beragam produk-produk andalannya. Asus adalah salah satunya. Melalui event Telesindo End Year Expo, Asus mempromosikan produk terbarunya yakni Asus Zenfone 3. Guna memberikan informasi tentang spesifikasi dan kekuatan dari ponsel fotografi ini. Selain itu, pengunjung dipersilakan sendiri untuk melihat dan mencoba beragam produk Zenfone series guna mengetahui lebih dalam apa saja keunggulan yang ditawarkan oleh ponsel keluaran Asus. Produk unggulannya di sini sih Zenfone 3 ya, 5,5 inch, di mana itu salah satunya adalah smartphone build fotografi dengan kamera 23 megapiksel, dan juga keunggulan salah satu yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh kompetitor lain adalah dual SIM yang bisa aktif bersamaan 4G dan 3G-nya. Bahkan, melalui jargon ponsel build for photography, Asus mengadakan sebuah kompetisi foto sederhana guna memeriahkan perayaan akhir tahun ini. Tak hanya kompetisi foto, rangkaian promo dan potongan harga juga menghiasi beragam produk-produk Asus yang dipamerkan dalam acara ini. Nah, kita tunggu saja kapan ya ada promosi selanjutnya. Seru, selalu menyenangkan kalau kita membahas dunia teknologi pastinya, seperti tayangan yang baru saja kita saksikan. Setelah ini kita akan ngobrol bersama dengan Mas Mouldie dari Sobat HP mengenai tips and trick dalam menggunakan aplikasi. Plus nanti juga kita bakal membahas tentang Asus Zenfone Go tentunya. Jangan kemana-mana, pastinya hanya di sini di Techno Lounge. Cara kerjanya gimana? Di virus, cara bekerjanya virus di smartphone kita seperti apa? Jadi contohnya ya, dipersembahkan oleh
Introducing the new Asus Zenfone 3 with low light mode, 32 seconds long exposure and high-speed autofocus. Zenfone 3, built for photography. Dipersembahkan oleh Alright, kita kembali lagi di Techno Lounge hari ini bersama dengan Juliana dan juga Mas Molly dari Sobat HP. Mungkin Mas Molly bisa bantuin nih. Sebenarnya apps yang penting dan yang tidak, itu yang harus kita punya seperti apa sih di smartphone kita? Oke, sebenarnya sih untuk ngomongin masalah yang penting atau yang tidak itu sebenarnya kita sendiri yang tahu. Misalnya Mas Ben kan suka Instagraman misalnya, jadi kadang kita ambil foto, ada aplikasi foto editor gitu. Dan kadang foto editor itu aplikasinya tidak hanya satu. Banyak nggak punya aplikasi yang banyak? Ya, sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi konsekuensinya adalah itu akan ngebebani kerja dari si smartphone gitu kalau misalkan. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya sampai 7 aplikasi untuk foto editor aja sebenarnya 11-12 itu kan. Tipis-tipis lah gitu. 11-12. Oke, so konsekuensinya jelas. Pasti itu akan mengurangi kemampuan dari smartphone itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau yang lebih mengurangi performance dari si smartphone itu adalah aplikasi yang jalan di background. Sebenarnya kalau foto editor itu tidak makan banyak resource. Cuman kalau aplikasi yang jalan di background itu biasanya adalah sosial media gitu misalnya. Itu akan selalu berjalan di background aplikasi tersebut. Kadang-kadang seneng aja ada yang nyariin gitu. Cuman karena seneng di notifikasi. Tapi teng terus gitu. Walaupun mungkin nggak selalu dibuka gitu, tapi tetap dibuka notifikasi nggak Seneng gitu ya dimatikan. dengan suaranya gitu. Tuh dengerin tuh. Berarti bener, bukan cuman rumor bahwa banyak aplikasi yang nggak kepake, apalagi yang jalan di background, ternyata memang mengurangi kinerja dari smartphone sendiri. Oke. Is it true that beberapa aplikasi itu mempunyai banyak virus? Itu benar adanya, cuman karena suatu hal. Sebenarnya kalau misalnya downloadnya langsung dari Play Store itu bisa dibilang aman. Yang sering terjadi adalah download aplikasi itu by APK. Jadi kita download dari aplikasi tidak resmi yang bukan dari Google Play. Yang bikin virus itu menyisipkan virusnya di situ. Gitu. Bahayanya main asal load dan download dari aplikasi bukan dari Google Play adalah contohnya misalnya handphonenya Mbak Juliana ini biasa dipakai untuk pembelian online. Ini sebenarnya bahaya tertinggi betul. Kadang untuk pembelian online kita pakai kartu kredit di sana. Data kartu kredit tersimpan. Gitu. Dan ada lagi yang mungkin tidak terlalu bahaya namanya adware. Jadi kadang kita lagi pakai HP asik-asik kadang keluar iklan tiba-tiba. Kadang juga bisa dia install aplikasi sendiri. Jadi aplikasi yang menurut dia ya ini install sendiri. Harus install ini pokoknya langsung otomatis aja dia. Ya. Kita pencet apa aja dia Tetap mau dihapus apapun ya itu susah sekali. Cara satu-satunya ya harus reset ulang. Cara kerjanya gimana? Cara bekerjanya virus di smartphone kita itu seperti apa? Jadi contohnya ya kita ambil contoh yang tadi yang adware tadi. Jadi intinya ujung-ujungnya selalu ke uang gitu. Jadi si orang nakal ini menyisipkan akses tersebut untuk misalnya mendapatkan account atau kalau misalnya yang aplikasi tersebut aplikasi yang disuruh download itu dia dapat komisi dari per downloadnya dan tidak hanya masalah download aja kadang kalau misalnya browsing saja kadang bisa kalau misalnya kita main asal yes kan kadang ada tiba-tiba aplikasi di bawah ya gitu misalnya. Keluar notifikasi ini ada aplikasi ini download apa enggak kita main asal yes dia masukin itu juga bahaya. Iya itu bahaya. Ini kan sekarang dunia aplikasi ini udah sangat luar biasa gitu. Semua orang bikin aplikasi. Menurut Mas Molly sendiri, Oke, aplikasi ini adalah satu pasar yang belum kelihatan langitnya gitu. Dia bisa dibilang apa ya, mengubah bagaimana cara kita hidup saat ini ya. Mau belanja, mau beli atau apa, sekarang bisa langsung dari rumah aja kan, belanja apapun. Orang makin mau sih rumah. Betul. Terus ini memang sangat luar biasa. Pernah ada cerita juga, ada developer games yang,
worth-nya tuh udah billions dollar iya, gitu hanya iya. punya satu games. Hanya gara-gara Flappy iseng Bird, doang contohnya mungkin Flappy dibikin Bird. Flappy Bird. Flappy Bird. Nah, game yang sederhana, cuman burung kecil melewati beberapa halang rintang bisa sebesar itu. itu ya. Cuman Flappy Bird. Dan kalau tadi dibilang belum ada langitnya, roofnya, ya. semua orang masih kayak Semua terbuka masih untuk bisa. punya Ya. inovatif dalam aplikasi. Nah, oke, bicara Asus Zenfone Go, nggak perlu kita tanya lagi Ya, soal ini pasti 4G dan juga menyangkut mengenai begitu banyak apps di background segala macam sih sebenarnya kita punya banyak banget features sih. Yang mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Yes, Juliana bener banget. Setelah ini kita akan bahas mengenai Asus Zenfone Go. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Teknolange. Ini bisa jadi pilihan banget, selain Ya. affordable, kemampuan juga tinggi, apps-nya juga banyak gitu kan. Kita bisa menonton HD bukan masalah jadi. Dipersembahkan oleh Asus Zenfone 3 with amazing 4K ultra high definition video recording capabilities. Everything looks so real and vivid in 4K UHD resolution video. Asus Zenfone 3 with special low light mode, you can capture videos and photos in dark environments without using flash. Asus Zenfone 3 has high-speed continuous autofocus function that allows you to take crystal clear pictures on moving objects. dipersembahkan oleh Oke, Gadget Lover, welcome back to Teknolange. Sekarang kita akan bahas mengenai Asus Zenfone Go. Tapi sebelum Juliana bercerita lebih banyak lagi mengenai Asus Zenfone Go, kita akan lihat reviewnya terlebih dahulu. Ini dia reviewnya. Sama seperti tahun lalu, Asus bergerak sangat lincah tahun ini dalam merilis jajaran smartphone terbaru. Smartphone yang dimaksud didominasi oleh Zenfone 3 series yang memang menjadi primadona tahun ini. Tapi jangan lupa, karena Asus juga tetap mengupdate jajaran smartphone entry levelnya, salah satunya adalah Zenfone Go. Citra Zenfone Go yang selama ini dikenal sebagai smartphone untuk kalangan entry level, kini sudah mulai berubah. Pasalnya, smartphone satu ini memang sudah bertransformasi. Meski masih sama-sama mengusung nama Zenfone Go, tapi seri terbarunya menghadirkan perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang paling terasa, selain ada pada desain bodinya, juga terletak pada sisi performa dan kameranya. Salah satu seri terbaru Asus Zenfone Go, contohnya adalah tipe ZB500KL yang hadir mengusung dimensi layar cukup lega, yakni 5 inci. Bukan sekedar lega saja, karena layar ini mampu menampilkan visual dengan resolusi HD 720p yang tentunya sangat pas untuk ukuran layar 5 inci. Layar tersebut terbuat dari panel Super IPS Plus yang turut ditunjang teknologi Asus True Vivid untuk hasilkan warna yang tajam dan cemerlang. Responsivitas layarnya juga sangat baik dengan adanya fitur Glove Mode, di mana layarnya bisa merespon sentuhan sarung tangan atau kain sejenisnya. Sementara desainnya sendiri kini terlihat jauh lebih baik. Ya, desainnya terinspirasi dari Asus Zenfone 2. Ia memiliki bentuk ergonomi yang didesain agar terasa nyaman di genggaman tangan pengguna. Hal ini bisa terlihat dari bagian belakangnya yang melengkung, mengikuti bentuk telapak tangan. Selain bagian belakang melengkung, kemiripan lainnya dengan Zenfone 2 adalah tombol power yang ditempatkan di sisi atas, serta tombol volume di sisi belakang. Letak tombol volume yang ada di bagian belakang ini tentu bakal memudahkan untuk mengatur volume suara saat pengguna sedang bertelepon. Keuntungan lainnya, yakni kita bisa memotret selfie dengan lebih mudah dan nyaman. Pasalnya, tombol ini juga bisa berfungsi sebagai pengganti tombol shutter, sehingga tidak perlu repot menyentuh layar smartphone. Sementara di sisi depan terdapat ciri khas Asus Zen Style, yakni bagian dagu yang dapat berkilau saat terkena pantulan cahaya, menambah kecantikan desainnya. Apalagi, Asus menyediakan hingga 6 pilihan warna menarik yang terdiri dari Glacier Grey, Sheer Gold, Silver Blue, Glamorate, Circle Black, dan Pearl White. Selain desain lebih cantik dan ergonomis, perubahan lain yang ditawarkan datang dari sisi performa. Peningkatannya pun tidak tanggung-tanggung. Asus Zenfone Go ZB500KL
dibekali prosesor quad-core 64-bit Qualcomm Snapdragon 410 yang berpadu dengan RAM berkapasitas 2 GB. Prosesor serta RAM tersebut sudah sangat mencukupi untuk menjalankan lebih dari 2 aplikasi secara bersamaan atau yang dikenal dengan istilah multitasking. Bahkan bermain game dengan grafis yang lumayan, seperti game Asphalt pun bisa dilakukan dengan nyaman. Kenyamanan ini bakal bertambah dengan digunakannya speaker 5 magnet yang bisa hasilkan volume suara hingga 40% lebih kencang dari speaker smartphone pada umumnya. Sama halnya sisi performa, sektor kamera juga mendapat peningkatan yang signifikan. Asus Zenfone Go ZB500KL membawa kamera utama beresolusi 13 megapiksel serta kamera depan beresolusi 5 megapiksel dengan aperture f2.0. Resolusi ini tentunya sudah sangat memenuhi standar kebutuhan fotografi saat ini. Pada kamera utamanya, terdapat beberapa mode khas Asus Pixelmaster, seperti mode HDR, Beautification, Low Light, dan Manual Mode. Sementara pada kamera depannya, terdapat mode Beautify dengan pengaturan yang sangat lengkap untuk membersihkan dan menghaluskan kulit wajah, membesarkan mata, hingga meniruskan pipi dan dagu. Dengan desain, hardware, dan kamera yang lebih baik, tentunya tak lengkap jika tidak didukung jaringan internet yang memadai. Sebagai salah satu lini smartphone Zenfone paling terjangkau dari Asus, Zenfone Go ZB500KL juga sudah mendukung jaringan 4G LTE di Indonesia. Dengan begitu, pengalaman saat menggunakannya bakal makin menyenangkan karena didukung koneksi internet yang super cepat. Oke, that was the review. Nah, sekarang ini nih saatnya kita tanya sama Juliana nih. Asus Zenfone Go, sejauh mana Asus Zenfone Go ini bisa menyimpan aplikasi-aplikasi yang ada gitu? Sebenarnya sih saya kira yang paling utama kalau orang mau punya apps banyak ya di handphone itu dia harus punya kapasitas cukup besar. Betul. Yang misalnya contoh Zenfone Go ini, memang dia punya internal memory storage-nya 16 GB, tapi Asus juga menyediakan web storage 5 GB selamanya ya. Dan plus ada lagi 100 GB dari Google Drive. Dan nggak cuman itu, karena kalau kita berbicara apps banyak kan itu multitasking. Karena banyak apps yang jalan di background segala macem ya, atau kita running bersamaan. Nah itu juga penting nih. Selain karena memori juga dari sisi prosesor ya, ini dia sudah menggunakan quad-core prosesor dari Qualcomm. Nah itu penting untuk multitasking. Gitu. Nah Asus itu kita menggunakan user interface yang memang dikembangkan oleh Asus sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini itu dia ada apps namanya Mobile Manager. Di Mobile Manager ini kita bisa misalnya ngelihat, ya ini sih mungkin cuma sekedar melihat data usage, ya kita bisa ngatur juga power saving kita untuk battery. Dan yang paling penting itu adalah mengenai permission. Nah di permission sendiri kita ada dua, satu itu app permission, dan yang satu lagi auto start manager. Jadi satu persatu apps kita bisa atur. Bahkan kita punya tadi auto start manager, kadang kita itu nggak tahu pas kita start handphone kita itu sebenarnya banyak sekali apps yang bergerak di background ya, kayak masnya tadi udah info. Dan sebenarnya nggak semua apps itu kita butuh. Jadi artinya kalau kita belum butuh dia nggak perlu nongol di background, dia nggak perlu jalan gitu. Kita juga punya di sini itu function kita bisa ngecek notification apa yang memang kita ingin matikan atau kita blok. Kalau dari sisi dokumen, filenya sendiri, kalau dengan file manager kita bisa bikin semacam folder ya. Mungkin kita atur untuk foto-foto, kita bisa ngaturin pindahin ke misalnya Google Drive tadi misalnya, atau ke web storage, atau ke external SD card. Karena external SD card kan bisa sampai 128 GB ya. Oke. Ada jargon show the colors as you go dari Asus Zenfone Go. Bisa diceritain mungkin, Juliana? Karena kita katakan sebenarnya Zenfone Go ini termasuk Zenfone atau smartphone dari Asus tergolong untuk kategori yang lebih terjangkau. Dan karena kita tahu ini orang Indonesia, terutama ya itu dari pengalaman kita, itu suka dengan colorful. Betul. Sangat suka gitu. Jadi makanya kenapa kita punya banyak banget warna. Ada hitam, putih, merah,
ada biru juga, ada abu-abu, dan ada juga warna gold, emas gitu. Jadi ada 6 warna pilihan. Makanya kenapa kita katakan show colors as you go. Jadi kemanapun pergi ya banyak untuk mencerminkan dirinya sendiri gitu. Dan sebenarnya nggak cuma itu ya, tentunya dari sisi layarnya sendiri juga ya, dia itu udah HD ya, kemudian dia itu udah menggunakan 294 ppi dari pixel per inch, berarti dia ada 16 juta warna di satu layar ini, dan itu penting karena warnanya itu jauh lebih nyata, lebih vivid kayak gitu. Jadi untuk yang mau menikmati multimedia dari sebuah smartphone dengan maksimal, ini bisa jadi pilihan banget. Selain affordable, kemampuan juga tinggi, apps-nya juga banyak gitu kan. Kita bisa menonton HD bukan masalah jadinya. Oke, tadi bicara affordable katanya. Gadget lover langsung bertanya-tanya, pasti soal pricing. So affordable apa Asus Zenfone Go ini? Sangat affordable, bayangkan jadi kameranya juga udah 13 megapiksel ya, di sisi belakang, di depannya 5. Dia aperture-nya 2.0 dan di belakang dia menggunakan 5 lensa kamera, which is itu penting banget ya. Kemudian kita punya, Asus punya kamera itu fungsinya dia ada sampai 16 kamera mode. Dengan semua kecanggihan ini, harganya untuk yang 5 inch itu hanya 1,7 juta. Sangat terjangkau ya. Dan untuk yang 5,5 inch itu ada 1,9 juta. Gitu. Dengan spek yang sama, cuma hanya berbeda lebar inch-nya? Iya, betul. Betul. So, menurut Mas Moldi gimana? Personal opinion dari Mas Moldi ngelihat ada beberapa hal. Yang pertama, ini menyambung sama apa bahasan kita tadi sebelumnya ya. Contohnya seperti mobile manager ini ada aplikasi clean up. Dan clean up ini kan buat ngebersihin yang nggak penting-penting ya. Yang nggak penting-penting. Contohnya aplikasi-aplikasi yang harus dihapus. Yang seharusnya dia nggak akses itu, tapi kenapa dia akses gitu ya. Itu tadi adalah teaser dari edisi Asus Zenfone Go di Sobat HP ya. Jadi mungkin itu adalah YouTube series dari Mas Moldi, Sobat HP, katanya sih subscriber paling banyak. Ya benar-benar, saya juga suka jadi acuan gitu ya. Terima kasih Mas Moldi, thank you banget. Alright, sekarang yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh gadget lover adalah hadiah berikut ini yang kita punya di Techno Lounge, yaitu satu buah Asus Zenfone 3. Spesial untuk Anda gadget lover. Caranya mudah sekali. Anda tinggal jawab pertanyaan saya sekreatif mungkin, selengkap mungkin, dan pastinya harus benar. Pertanyaannya adalah, salah satu kehebatan kecanggihan dari Asus Zenfone Go adalah aplikasi Mobile Manager. Nah, sekarang apa saja yang dapat dilakukan oleh aplikasi Mobile Manager? Jawab selengkap mungkin, sekreatif mungkin, tidak hanya lewat teks atau mungkin caption, tapi juga bisa lewat video. Kirim apapun. Anda mungkin sambil mereview juga boleh, kirimkan langsung mention ke Twitter kita di @metro_tv atau ke @asus_Indonesia dengan format jawaban Anda spasi #TechnoLounge. Itu untuk yang mingguan. Tapi kita juga punya kuis harian, di mana Anda silakan follow @metro_tv dan juga @asus_Indonesia untuk mendapatkan satu Asus Zen Power, sebuah power bank spesial untuk Anda dari Asus. Dan nanti di akhir episode kita akan kasih informasi siapakah pemenang atau gadget lover yang mendapatkan Asus Zenfone 3 dari minggu lalu. Sekali lagi, kita di sini sama sekali tidak memungut biaya. Juliana, terima kasih banyak. Luar biasa Mas Moldi, saya selalu kita tonton ya. Itu ya Mas ya. Minggu depan gadget lover kita akan berjumpa kembali setiap hari Sabtu jam 8 pagi hanya di Metro TV, pastinya hanya di Techno Lounge. Saya Berke Syafani. Dan saya Juliana. Saya Moldi. Sampai jumpa minggu depan. Dipersembahkan oleh Asus Zenfone 3 has high-speed continuous autofocus function that allows you to take crystal clear pictures on moving objects. Asus Zenfone 3 with amazing 4K ultra-high definition video recording capabilities. Everything looks so real and vivid in 4K UHD resolution video.
Asus Zenfone 3. With special low-light mode, you can capture videos and photos in dark environments without using flash. Begitu banyak film pendek karya anak negeri yang mendapat perhatian dan penghargaan di dunia internasional. Lalu mengapa film pendek di Indonesia hampir tidak pernah tersampaikan ke pemirsa lokal? Ketika membuat film pendek, kalau harus membuat pemutaran sendiri, wah susah juga, ribet, perizinannya bagaimana. Beberapa filmmaker berhenti membuat film karena mereka tidak pernah menikmati filmnya berjumpa dengan penontonnya. Layar perak, ironi medium sinema. Hari ini, jam 2:30 sore. Flora, fauna, dan keberadaan suku asli sejak ratusan tahun lalu menjadi potensi budaya Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata. Sayangnya, potensi ini seringkali dimanfaatkan warga luar untuk mengeksploitasi hutan. Selain kita menindak, kita selalu memberikan penyuluhan untuk menyadarkan orang lebih sulit daripada memenjarakan orang. 1000 meter permata di jantung Halmahera. Hari ini, jam 3:30 sore. Data, fakta, kontroversi, konfirmasi, kuatkan pendapat untuk setuju atau tidak setuju, menilai benar atau salah. Anda yang menentukan. Kami melihat dari berbagai sudut pandang dan menghadirkan ulasan mendalam bersama narasumber ahli dan kami cara terbaik memahami berita hanya dalam